berkenan, kita akan mengawali acara dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada AKBP Gandhi kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa kami pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka fis safarina hada al-bira wa at-taqwa wa min amalina wa tarda. Allahumma khawin alaina safaruna hada wa atina. Buddha Allahumma anta ashaibu bi asafari wal khilafah bil akhli. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami kebaikan, ketakwaan dan amal yang engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah, adalah teman dalam perjalanan dan pengganti di dalam keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang kami hormati, sesaat akan kita mulai pembukaan rekayasa lalu lintas arus mudik one way Cikampek Kalikangkung dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya tahun 2025 dengan ditandai pengibaran start oleh Bapak Menteri Perhubungan didampingi Bapak Wakapolri beserta rombongan. Mobil langsung maju. Baik, mohon izin akan kita hitung mundur, berkenan kepada media untuk bisa bergeser terlebih dahulu. Baik, mohon izin kepada media untuk berkenan berdiri di samping panggung. Karena acara pembukaan one way akan kita mulai sehingga para pengendara akan melintas. Mohon izin berkenan diberikan dibukakan jalannya. Baiklah hadirin, akan kita hitung mundur dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan rekayasa lalu lintas arus mudik one way Cikampek Kalikangkung dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya tahun 2025 dimulai. 3, 2, 1. Semoga dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas arus mudik one way berjalan dengan aman dan juga nyaman. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pembukaan rekayasa lalu lintas arus mudik one way semoga berjalan dengan aman, nyaman dan juga lancar. Diharapkan para pemudik dapat sampai dengan tujuan dalam keadaan sehat walafiat. Ayo mundur lagi. Udah ya gambarnya. Woi, kabel. Bernas cabut kabel nih, Bernas.
Jadi setiap rekayasa lalu lintas itu punya parameter. Jadi parameter ini untuk jalan tol ditetapkan oleh Jasa Marga dan Kepolisian. Saya melihat bahwa sepertinya dengan rekayasa one way nasional berarti parameter yang telah ditetapkan oleh Kepolisian maupun Jasa Marga sudah melewati, sehingga kemudian diberlakukan rekayasa one way nasional. Untuk rekayasa one way nasional ini diberlakukan sampai kapan? Mungkin nanti kita lihat situasinya, ya. Dari Jasa Marga dan Kepolisian punya parameternya. Jadi sepanjang parameter itu masih memungkinkan untuk dilakukan one way nasional, itu akan dilakukan. Tapi kalau memang sudah tidak memenuhi, tentunya one way nasional akan diberhentikan. Kalau selain dari one way nasional, dari rekayasa kontraflow maupun ganjil genap itu secara situasional juga atau seperti apa, Pak? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, setiap rekayasa itu punya parameter. Jadi setiap rekayasa punya parameter. Nah, ini kemarin juga sudah ada dilakukan kontraflow maupun ganjil genap, itu berdasarkan parameter masing-masing. Parameter ataupun persyaratannya apa aja, Pak? Mungkin ada jumlah kendaraan tertentu sampai akhirnya nanti one way? Ya, jumlah kendaraan tentu yang dihitung. Lalin per jam yang ditetapkan itu seperti kalau nggak salah ada 5.000, 6.500, kemudian 6.000 sampai 7.000. Kalau sekarang 8.500. Untuk one way nasional 8.500 per lalin per jam. Pak, penegasan berarti hari ini puncak dari arus mudik ya, Pak, ya, diprediksi? Ya, kalau kita lihat dengan jumlah kendaraan yang sudah 8.500 per jam, maka kami bisa menyampaikan bahwa ini adalah puncak dari hari dari mudik. Prediksinya sendiri, Pak, untuk jumlah kendaraan pada puncak arus mudik hari ini? Kita mesti Totalnya 2,1 juta. Total ya secara total. H+2. Sampai dengan H+2. H2. Pak, ini kan one way sudah dimulai, pada imbauan nggak untuk pemudik menggunakan jalur A atau B itu untuk mereka yang mau kemana, misalnya apakah yang ke Jawa disarankan untuk ambil kanan atau bagaimana? Karena ini sudah diatur, jadi kita sih tidak membatasi arus A atau B. Yang penting kita sarankan bahwa mereka mengemudi dengan hati-hati. Antisipasi apa saja, Pak, yang sudah dilakukan nanti kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di jalan begitu? Pihak kepolisian sudah menempatkan personilnya di lajur ini, dan tentunya dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi semua hal yang mungkin akan terjadi apabila para pemudik melewati jalan one way nasional ini. Alternatif dibanding periode di arteri gimana, Pak? Arteri sama seperti menyiapkan one way nasional, kepolisian maupun pihak Jasa Marga sudah mengantisipasi untuk jalan-jalan arteri, menempatkan personil-personilnya di jalan arteri untuk membuat jalan arteri tetap lancar sebagaimana yang diharapkan dari kendaraan yang balik ke Jakarta. Kalau dibanding periode yang sama kan tahun kemarin bahwa teman-teman itu naik 1,5%, Pak. Apakah akan ada level kontingensi, Pak, atau level darurat di arus mudik tahun ini, Pak? Saya rasa karena kenaikannya tidak sedemikian drastis dibandingkan tahun kemarin, maka perlakuannya kurang lebih sama seperti kami lakukan dengan tahun kemarin. Pas selain rekayasa arus lalu lintas, apa lagi antisipasinya mungkin dari pembatasan angkutan barang atau apa? Kalau pembatasan angkutan barang itu sudah kami lakukan dari tanggal 24 Maret hingga nanti tanggal 8 April. Jadi itu adalah bagian dari antisipasi kita untuk mengatasi masalah para pemudik yang akan melintasi di jalan tol khususnya. Tapi masih ada beberapa sejumlah angkutan barang yang melintas, itu berarti pengecualiannya harus seperti apa, Pak? Kita kan namanya pembatasan, tidak semua kendaraan berat kita larang, bukan larangan. Jadi ada kendaraan berat yang memang kita bolehkan untuk melintas, seperti yang mengangkut bahan baku sembako, kemudian BBM itu kita, dan ada beberapa kategori lain yang kita izinkan untuk melintas. Pak, tahun lalu banyak kritikan soal kontraflow, Pak, yang juga menjadi salah satu faktor kecelakaan di kilometer 58 begitu. Apakah ada skema untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi lagi nggak, Pak? Mungkin dari Pak Waka bisa menyampaikan. Oh, baik. Baik, terima kasih.
Pertama, saya ingin menambahkan keterangan dari Bapak Menteri Perhubungan tadi ya, berkaitan dengan pemberlakuan pengaturan atau rekayasa lalu lintas. Jadi hari ini kita kembali melakukan untuk one way, satu arah. Saya mendapat informasi dari Jasa Marga bahwa perkiraan itu sampai dengan H+2 kurang lebih 2.100.000 kendaraan yang akan keluar dari Jakarta. Dan kalau sampai dengan tadi malam, tadi pagi, itu tercatat kurang lebih 1.200.000. Artinya ini sudah 60%. Oleh karena itu perkiraan mudah-mudahan hari ini memang puncaknya, ya kita pantau terus. Tetapi kalau seandainya tinggal 40% hari ini dan besok, sampai masih ada waktu kita dengan tanggal 30, berarti mudah-mudahan itu cukuplah kira-kira pembagian pengaturan arus lalu lintas. Jadi kalau rekan-rekan tadi menanyakan apakah prediksinya seperti apa, mudah-mudahan ya kalau kita melihat dengan rekayasa yang sudah kita lakukan sampai dengan pagi hari ini, insya Allah nanti besok dan lusa juga ada kepadatan, tetapi itu masih bisa kita antisipasi dengan baik. Ya. Pak, terakhir berarti kan semalam ini sempat ada secara berkala ya Pak ya, ini terkait dengan penerapan one way-nya. Nah itu sudah, apakah itu sudah bisa mengurai kepadatan Pak sehingga hari ini juga akhirnya dilakukan take off? Ya betul, itu sangat memudahkan sekali untuk pengaturan rekayasanya. Begini, jadi kalau kita lihat situasi untuk memberlakukan one way itu tergantung situasi kondisi di lapangan. Jadi kemarin misalnya jadwal akan kita tentukan sesuai dengan waktu. Ternyata sebelum itu kepadatan sudah belum mengekor. Ya, oleh karena itu kebijakan di lapangan itu langsung dilakukan one way. Nah itu juga sama. Hari ini dan seterusnya akan kita berlakukan seperti itu. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi kita harap para pemudik jangan sampai menunggu kapan one way dilakukan. Nah kemarin terjadi karena apa? Salah satu kepadatan mereka menunggu one way. Padahal one way itu kita berlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, tapi insya Allah nanti ganjil genap sudah diberlakukan, kontraflow sudah dilakukan, one way juga kita lakukan, dan skema-skema rekayasa seperti itu mudah-mudahan nanti akan memperlancar arus mudik kali ini. Ya. Silakan di kontraflow seperti yang terjadi tahun lalu gimana Pak? Ya, kembali terkait dengan pengaturan petugas di lapangan dan pengaturan daripada arus lalu lintas yang masuk itu sendiri. Ya. Itu penting, saya kira. Mudah-mudahan di pembelajaran tahun ini jauh lebih bagus daripada tahun yang lalu. Ya, kita doakan seperti itu. Cukup? Sorry ya.